Pembuktian yang ketiga, Yesus mengatakan, ya, dia sama dengan Allah. Hal itu dibuktikan dengan mengatakan, ya, kita lihat dulu ayatnya Bapak Ibu. Markus pasal 2 ayat yang kelima sampai 7. Ketika Yesus melihat iman mereka, ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang sekitar itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa Yesus bisa berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena Yesus itu Tuhan. Karena dia sendiri juga yang telah mencurahkan darahnya yang mahal itu untuk mengampuni dosa orang itu termasuk dosa Bapak, Ibu, dan saya. Maka dia berani berkatakan, dosamu sudah diampuni. Hasil pertobatan dari orang lumpuh ini. Akhirnya kan dia bisa berjalan Bapak Ibu. Dua hal yang didapatkan oleh orang lumpuh ini. Waktu dia berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, dosanya diampuni, kelumpuhan dia diobati, disembuhkan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan orang ini pun langsung berdiri, lalu dia angkat tikarnya. Karena sudah bertahun-tahun dia tinggal hanya bisa duduk di pelataran Bapak Ibu. Langsung berdiri dia. Artinya, perkataan Yesus bukan hanya omong-omong Bapak Ibu. Perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa karena dia adalah Allah itu sendiri. Para nabi, para rasul, tokoh-tokoh agama di dunia ini tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia. Mengapa? Karena mereka juga orang-orang berdosa. Hanya Allah, hanya Yesus karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Memang ahli-ahli Taurat yang melihat peristiwa yang mendengarkan perkataan Yesus kepada orang lumpuh ini, dosa sudah diampuni. Mereka marah. Dan mereka berpikir di dalam hatinya, mengapa orang ini begitu menghujat Allah? Mereka salah persepsi, mereka salah paham dengan perkataan Yesus yang mengatakan dosamu sudah diampuni. Alih-alih Taurat ini berpikir picik. Pernyataan Yesus itu mereka jadikan menjadi penistaan, penghujatan terhadap Allah. Kok bisa keliru pemahaman mereka? Padahal Yesus itu ada di depan mata mereka. Persoalannya karena mata rohani mereka dibutakan oleh iblis. Sehingga jenis perbuatan baik apapun, sebanyak apapun perbuatan benar oleh Yesus di mata ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi itu tetap semuanya itu salah. Ini tanda kalau orang belum bertobat. Hati dan pikirannya selalu negatif. Hati dan pikirannya selalu terselubungi oleh dosa. Sehingga orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu berkata, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Loh, mereka lupa. Ini yang dan buktinya apa? Yesus tidak hanya omong-omong. Yesus tidak hanya memberikan janji palsu kepada orang lumpuh itu dengan mengatakan dosa sudah diampuni. Tidak. Bukti apa? Orang lumpuh itu langsung bisa berjalan kok. Berjalannya orang lumpuh itu membuktikan bahwa dia sudah clean di hadapan Tuhan alias dosanya benar total yang punya oleh Tuhan. Tapi sekali lagi sulit bagi ahli-ahli Taurat melihat, mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi bukti konkret bahwa dia adalah Allah. Karena mereka masih buta mata rohani mereka. Masih disesatkan oleh si iblis Bapak Ibu. Belum sungguh-sungguh bertobat. Sama halnya. Orang-orang Kristen. Kita bicara masalah di kelompok kita aja.
yang masih menolak menentang Yesus itu Tuhan. Itulah orang-orang yang belum bertobat. Walaupun dia pendeta. Orang-orang belum bertobat. Kan? Sama seperti ahli-ahli Taurat ini. Sama seperti orang-orang Farisi. Belum bertobat. Maka untuk itu Bapak Ibu, disinilah kita penting. Menantang setiap orang-orang yang kita layani. Menantang setiap orang yang kita, jemaat yang kita layani untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Supaya mereka tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Menjadi picik pikiran. Maka sama halnya juga. Kalau ada dari kelompok agama-agama lain yang menentang dan berusaha menjungkir balikan ketuhanan Yesus dengan berbagai cara. Ya karena mereka belum bertobat, Bapak Ibu. Perkataan Yesus yang mengatakan, dosamu sudah diampuni. Atau ia mengampuni dosa manusia. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan perkataan Yesus ini dibuktikan dengan dia apa? Menyerahkan totalitas hidupnya untuk digantung di kayu salib. Sebagai bentuk konkret tindakan yang dilakukan oleh Yesus untuk mengampuni dosa kita. Jadi dia tidak hanya sekedar omong-omong doang, memberikan janji palsu. Dosa sudah diampuni, udah. Tapi dia relakan roh, jiwa, dan tubuhnya digantung di kayu salib. Maka ini tidak cukup bagi kita menjadi sebuah fakta bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya kira cukup. Karena kenapa? Dia tidak hanya ngomong. Tapi apa? Apa yang diomongin dia itu dia juga mempraktekkan, menyerahkan totalitas hidupnya. Mati Bapak Ibu untuk kita. Tapi memang bagi orang yang masih buta mata rohaninya, belum bertobat, sulit.